Zakat fitrah bukan sekadar kewajiban, tapi penyuci jiwa dan harta. Ini panduan esensial zakat al-fitr, simak baik-baik. Halo semuanya, wah nggak kerasa ya Ramadan udah mau berakhir. Nah sebelum Idul Fitri tiba, ada satu ibadah super penting yang jadi penyempurna puasa kita, yaitu zakat al-fitr. Ini bukan cuma sekedar kasih sedekah loh, ada aturan dan maknanya sendiri. Makanya dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas panduan praktisnya ya, berdasarkan pandangan para ulama, biar ibadah kita makin mantap dan bermakna. Yuk kita mulai. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya kan? Jadi zakat al-fitri itu punya dua tujuan utama yang luar biasa. Pertama, buat membersihkan diri kita. Ibaratnya selama puasa mungkin ada omongan yang gak penting atau perbuatan yang kurang pas. Nah, zakat ini jadi pembersihnya. Keren ya? Terus yang kedua, dan ini gak kalah penting, adalah untuk memastikan saudara-saudara kita yang kurang mampu juga bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan gembira, gak kelaparan. Jadi ini ibadah yang langsung nyambung ke atas, ke Allah, dan juga ke samping, ke sesama manusia. Oke, jadi apa aja nih yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu apa sih makna zakat ini, terus siapa aja yang wajib bayar. Lalu yang paling sering ditanya nih, bayarnya pakai apa dan berapa banyak? Kapan dan di mana bayarnya? Terus dikasihnya ke siapa? Dan terakhir, kita jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kekinian yang sering bikin bingung. Lengkap kan? Yuk langsung ke poin pertama. Oke, bagian pertama, makna zakat al-fitr. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Apa sih sebenarnya makna di balik zakat al-fitr? Soalnya kalau kita paham kenapanya, ibadah ini jadi terasa lebih dalam, bukan cuma sekedar rutinitas tahunan. Jadi, ini dia definisinya. Kata kuncinya, wajib. Artinya, ini bukan pilihan. Nah, ada satu hal yang menarik banget. Menurut para ulama, zakat al-fitr ini disebutnya zakat badan, bukan zakat harta, kayak zakat mal. Maksudnya gimana? Zakat ini adalah pembersih untuk setiap jiwa, setiap individu, sebagai rasa syukur kita udah bisa menyelesaikan Ramadan. Jadi fokusnya itu ke diri kita, bukan ke seberapa banyak harta yang kita punya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa aja yang wajib bayar? Jawabannya tuh simpel, tapi cakupannya luas banget. Ini adalah kewajiban yang sifatnya universal. Nah, ini dia maksudnya universal. Pokoknya setiap muslim, mau itu laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, bahkan bayi yang baru aja lahir, itu semua wajib dibayarkan zakatnya. Terus gimana kalau lagi safar dan gak puasa? Tetap wajib. Atau ada yang baru jadi mu'alaf di hari terakhir Ramadan? Wajib juga. Syaratnya cuma satu, dan ini penting. Kita punya makanan yang lebih dari cukup buat kebutuhan pokok kita dan keluarga di hari itu dan malamnya. Simpel kan? Oh ya, bahkan untuk janin yang masih di kandungan, meskipun gak wajib, tapi dianjurkan banget untuk dibayarkan. Wah, indah ya. Oke, beres soal siapa, sekarang kita masuk ke apa dan berapa. Ini nih bagian teknisnya, soal takaran yang langsung dari Nabi. Jadi, ukurannya itu adalah 1 sya'. Pasti banyak yang nanya, 1 sya' itu apaan? Seberapa banyak? Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, ini kuncinya. 1 sya' itu aslinya takaran volume, bukan takaran berat. Gampangnya, bayangin aja 4 kali cakupan 2 telapak tangan orang dewasa yang digabungin. Kalau dikonversi jadi berat, biar kita lebih gampang ngukurnya, perkiraan para ulama itu jatuhnya sekitar 3 kg makanan pokok. Terus bayarnya pakai apa? Nah, di zaman Nabi, yang dipakai itu kurma, gandum, kismis, atau keju. Tapi para ulama sepakat, aturannya itu kita pakai makanan pokok di daerah kita. Kalau di Indonesia ya jelas, beras. Yang penting dicatat nih, menurut sumber yang kita bahas ini, daging itu nggak termasuk ya. Dan ini dia pertanyaan sejuta umat. Boleh nggak sih bayarnya pakai uang aja biar praktis? Nah, kalau menurut pandangan ulama dalam sumber yang kita ulas ini, jawabannya cukup tegas. Nggak boleh. Loh, kenapa? Logikanya gini. Zakat al-fitr itu ibadah yang aturannya udah ditentukan. Dulu di zaman Nabi kan udah ada uang, dinar dan dirham. Tapi Nabi dan para sahabat tetap membayarnya pakai makanan. Ini nunjukin kalau wujud makanan itu sendiri adalah bagian dari esensi ibadahnya, bukan cuma nilainya. Oke, kita udah tahu apa dan berapa. Sekarang kapan dan di mana bayarnya? Nah, ini juga super penting, karena untuk zakat al-fitr, waktu itu adalah segalanya. Coba perhatikan baik-baik timeline ini. Kalau bayar di awal-awal Ramadan, itu kecepatan. Waktu yang paling pas itu 1 atau 2 hari sebelum Lebaran. Dan ini deadline-nya, batas akhirnya, wajib banget sebelum sholat Id dimulai. Kalau kelewat, wah sayangnya zakat kita jatuhnya jadi sedekah biasa, bukan zakat al-fitr. Jadi jangan sampai telat ya.
Terus soal lokasi, gimana? Gampang banget aturannya. Bayar di tempat kamu berada. Jadi misalnya kamu lagi kerja atau liburan di luar negeri pas mau lebaran, ya zakatnya dibagikan ke orang miskin di sana. Pada dasarnya, nggak boleh ditransfer ke negara lain, kecuali kalau di tempat kamu itu bener-bener nggak ada orang miskin yang bisa nerima. Oke, apa, kapan, di mana udah jelas. Sekarang, yang paling penting, zakat ini buat siapa sih? Jawabannya ternyata sangat spesifik. Nah, ini nih, bedanya sama zakat mal yang penerimanya ada 8 golongan. Kalau zakat al-fitr, menurut sumber ini, tujuannya sangat fokus. Penerimanya cuma satu golongan saja, orang fakir atau miskin. Tujuannya jelas banget, biar mereka bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan bahagia tanpa harus mikirin besok makan apa. Jadi siapa aja yang termasuk? Ya, setiap muslim yang fakir. Bahkan ada pahala double loh kalau kita kasih ke kerabat kita sendiri yang membutuhkan. Tapi dengan syarat ya, mereka bukan tanggungan kita. Misalnya, bukan ke anak atau orang tua yang emang udah jadi kewajiban kita untuk menafkahi. Nah, yang nggak boleh terima itu siapa? Jelas non-muslim, orang kaya, atau yaitu tadi orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di zaman sekarang. Pertanyaan pertama, boleh nggak sih kita titip zakat al-fitr lewat lembaga amil zakat atau panitia di masjid? Jawabannya boleh banget, tapi ada tapinya. Ada syarat yang nggak bisa ditawar. Kita harus benar-benar yakin kalau lembaga atau masjid itu amanah. Dan yang paling penting, mereka bisa menjamin zakat kita sampai ke tangan yang berhak sebelum sholat Id dilaksanakan. Ingat ya, tanggung jawab utamanya tetap ada di kita. Oke, pertanyaan terakhir dan ini serius banget. Gimana kalau ada yang lupa atau mungkin sengaja nggak bayar zakat al-fitr? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ada 3 hal. Pertama, tentu saja ini dosa dan wajib untuk bertaubat. Kedua, kewajibannya nggak gugur. Zakat itu jadi utang yang harus tetap dibayar kapanpun. Dan yang ketiga, seperti yang udah kita bahas tadi, kalau dibayarnya telat setelah sholat Id, nilainya jatuh jadi sedekah biasa, bukan zakat al-fitr lagi. Ini nunjukin banget ya kalau zakat al-fitr itu bukan sekedar sumbangan, tapi ini adalah ibadah yang punya aturan dan waktu spesifik. Jadi dengan memahami semua ini, semoga kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Info barusan bisa mengasah otak kamu agar tidak terlewat info menarik lainnya. Jangan lupa follow dan share.